Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Verslita Bulan Aulia Ahmad dari Tim Kepemimpinan PMR Wira Kabupaten Nganjuk. Semuanya, mari berkumpul. Akan dibahas seputar kepemimpinan dan lebih spesifik lagi dengan subtema kali ini yaitu komunikasi. Wow, menarik sekali ya. Oke. Yang pertama kita bahas adalah definisi dari kepemimpinan maupun komunikasi. Di sini ada definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau sikap dalam diri seseorang yang digunakan saat memimpin, yang mampu mempengaruhi seseorang dalam suatu pekerjaan atau organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sikap dari seorang pemimpin. Lalu beranjak ke sebelah kiri ada definisi komunikasi. Saat mendengar kata komunikasi, yang terbesit pertama di pikiran kita adalah suatu percakapan atau obrolan orang satu dengan orang lainnya. Betul gak sih? Yuk kita simak. Komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan suatu ide, gagasan, dan emosi menggunakan berbagai media seperti kata-kata, isyarat, dan gambar. Lalu, relevansi antara kepemimpinan dan komunikasi itu apa ya? Tentunya sangat berkaitan. Kepemimpinan identik dengan yang namanya organisasi, di mana di dalamnya memerlukan komunikasi yang baik sebagai kunci utama keberhasilan sebuah organisasi yang sangat berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin itu mampu mengarahkan anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan atau goals bersama dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Lalu kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari komunikasi. Berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah contohnya saat kita bersenda gurau dengan teman-teman atau saat kita bertanya jawab dengan guru di kelas. Sistematikanya seperti apa? Sistematika komunikasi dua arah dimulai dari pesan yang akan dikirimkan, disalurkan melalui media seperti kata-kata, isyarat, tulisan maupun gambar, lalu diterima oleh sang penerima pesan yang kemudian memberikan umpan balik kepada sang pengirim pesan. Sedangkan komunikasi satu arah dimulai dari pesan yang akan dikirimkan, yang disalurkan melalui media serupa dan diterima oleh sang penerima pesan tanpa memberikan umpan balik kepada pengirim pesan. Contohnya saat berpidato, ceramah, khutbah, dan seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Nah, di sini kita juga tampak ada gangguan komunikasi. Apa aja ya gangguan komunikasi? Gangguan komunikasi bisa seperti kesulitan bicara, kesulitan mendengar, bisingnya suasana maupun perbedaan bahasa satu dengan lainnya. Oke, kita bergeser ke sisi kanan, ada tujuan dari komunikasi. Kita perlu tahu dong ya tentunya, tujuan dari sesuatu yang hendak kita lakukan itu apakah mengarah ke hal positif atau hal negatif. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama, menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. Dengan membangun komunikasi yang baik, tentunya tidak akan ada ketegangan di dalamnya sehingga konflik bisa cepat selesai. Poin yang kedua, menambah dan memberikan pengertian dan pengetahuan. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa memberikan berbagi atau sharing ilmu dan pengalaman kita kepada lawan bicara kita. Poin yang ketiga, mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Poin ini juga serupa dengan poin nomor 2. Lanjut ke poin nomor 4, menyelesaikan sebuah masalah. Dengan membangun komunikasi yang baik, tidak akan ada lagi maksud hati yang belum tersampaikan, sehingga tidak akan muncul masalah yang baru. Poin yang kelima, menciptakan kepuasan dan kenyamanan rasa ingin tahu. Maksudnya, dengan membangun komunikasi yang baik, kita bisa puas dan nyaman saat menyampaikan ketidaktahuan kita kepada orang yang kita anggap tahu. Oke, kita bergeser ke sebelah kiri, terakhir tapi tidak kalah penting. Ada tujuan dari komunikasi. Sama seperti yang tadi ada 5 poin. Poin yang pertama, mengenali dan memahami diri sendiri dan orang lain. Maksudnya, dengan berkomunikasi, kita bisa kenal dengan diri kita sendiri maupun orang yang kita ajak bicara. Poin yang kedua, sebagai media memahami sikap dan perilaku orang lain. Maksudnya, dengan berkomunikasi, kita bisa tahu perilaku, sikap lawan bicara kita seperti apa. Poin yang ketiga, mengemukakan isi pikiran, pendapat, dan perasaan. Maksudnya dengan berkomunikasi kita bisa meluapkan isi pikiran kita, perasaan kita kepada sang lawan bicara. Nah, poin yang keempat, memperluas wawasan dan pengalaman.
Dengan berkomunikasi, kita bisa sering banyak mengobrol, banyak bercerita, sehingga menambah wawasan dan pengalaman kita. Poin yang kelima dan poin yang terakhir, pembentukan identitas dan jati diri. Maksudnya, dengan berkomunikasi tentu bisa membangun identitas dan jati diri kita terhadap penilaian dari orang lain. Wah, banyak sekali ya yang sudah kita bahas, mulai dari definisi, relevansi, sistematika, gangguan, jenis, manfaat, hingga tujuan. Sudah kita bahas, semoga audiens semua banyak mendapatkan hal-hal positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena komunikasi selalu ada di sekeliling kita, baik itu di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Saya teringat dengan sebuah pantun yang mengatakan, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.